Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Invasindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 2 Februari 2021 dengan episode Jangan Lupa Daratan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Invasindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Ada di belakangmu saat kau raih semua mimpimu. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 59,1 menjadi 59,2. Kemudian ada dari US Construction Spending Month on Month yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 1%. Kemudian ada dari US ISM Manufacturing yang turun dari sebelumnya 60,5 menjadi 58,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Itamara Noraya Tbk atau IRA yang menargetkan penjualan produk imunodulator dengan merek Avimax mencapai 400.000 botol hingga 500.000 botol di sepanjang tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT SMR Utama Tbk atau SMRU yang incar volume overburden removal sebesar 27 juta BCM pada tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Malindo Feedmill Tbk atau MAIN yang menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 15 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 1 Februari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 205 poin atau sebesar 3,50% menjadi 6.067. Sektor pertambangan, industri dasar, infrastruktur, properti, perkebunan, perdagangan, keuangan, industri konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan perdagangan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 616 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bollywood Kamu Bisa. Setelah sekian lama dinanti, pada akhirnya India meluncurkan sebuah rencana besar terkait dengan pengeluaran dengan total nilai hampir 500 miliar dolar sebagai bagian dari sebuah rencana besar untuk menopang perekonomian yang terus mengalami penurunan akibat COVID-19. Hal itu dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi sebagai bagian dari usaha pemerintah membangkitkan kembali apa yang sudah diluluhlantakkan oleh COVID-19 agar tetap bisa menjadi perekonomian terbesar ketiga di wilayah Asia. Didorong oleh defisit anggaran pengeluaran dan pinjaman yang lebih besar dari nilai perkiraan, serta penjualan aset pemerintah dan dividen dari BUMN India, stimulus nilai 35 triliun rupiah pun menjadi sebuah bukti yang mengirimkan gelombang penguatan terhadap saham dan obligasi untuk mengalami penguatan. Rencana stimulus tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman pada hari Senin kemarin dalam acara tahunan yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar dan investor di seluruh dunia karena Modi terus berjuang untuk memulihkan perekonomian India. Anggaran untuk perawatan kesehatan mengalami kenaikan 2 kali lipat sambil tetap fokus terhadap investasi dan bisnis yang masih mengalami perkembangan. Modi mengusulkan untuk meningkatkan batas investasi asing dalam industri asuransi dari sebelumnya 49% menjadi 74%. Tidak hanya itu saja, Modi juga akan membangun perusahaan yang terpisah dengan tujuan untuk mengelola hutang bagi beberapa debitur yang mungkin mengalami kesulitan dalam pembayaran. Anggaran baru tersebut juga diisi oleh sektor keuangan yang dimana mengalami peningkatan akibat adanya kenaikan gagal bayar tahun ini. Ditambah lagi dengan adanya protes masyarakat terkait dengan reformasi yang dilakukan pada pasar-pasar tradisional. Secara tingkat suku bunga kami melihat belum akan berubah, namun secara dorongan untuk mengimbangi stimulus fiskal, tentu akan ada potensi yang muncul untuk dilakukan pemotongan sebanyak 25 BPS. Defisit fiskal tahun depan diperkirakan akan berada di kisaran 6,8% dari GDP, lebih tinggi dari survei sebelumnya yang hanya berkisar 5,5%. Defisit tersebut berpotensi mengalami kenaikan tahun ini menjadi 9,5% tahun ini dibandingkan sebelumnya 3,5%. Menteri Keuangan berjanji pada hari Senin bahwa pemerintah akan terus berusaha mendorong defisit fiskal hingga menyentuh batas agar dapat menghidupkan kembali perekonomian yang akan mendorong perekonomian India terbang lebih tinggi daripada pemulihan global. Apa yang terjadi di India juga terjadi di negara berkembang lainnya terkait dengan tingginya defisit fiskal, dan menurut kami hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena hampir semua negara juga melakukan hal yang sama. Jangan lupa, Cina sendiri diproyeksikan memiliki defisit sebesar 11,8% untuk 2020
dan 11% untuk 2021. Pemerintah akan mendorong peningkatan belanja modal untuk menciptakan aset baru dari sebelumnya 4,39 triliun rupiah menjadi 5,54 triliun rupiah, meskipun total belanja mengalami peningkatan dari revisi sebelumnya. Beberapa poin penting dari anggaran yang telah disahkan oleh India adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi nominal akan berada di kisaran 14% dengan potensi kenaikan hingga 16,7%. Yang kedua, penerimaan pajak akan berkisar 15,5 triliun rupiah atau naik 16% dari estimasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Yang ketiga, total pengeluaran hampir senilai 35 triliun rupiah, naik dari 0,8% dari perkiraan sebelumnya yang sudah direvisi. Yang keempat, ada potensi India akan menjual aset negara dalam bentuk saham untuk menghasilkan 24 miliar dolar. Yang kelima, defisit fiskal ditargetkan akan berada pada 6,8% pada tahun ini. Sejauh ini kami melihat pelaku pasar dan investor termasuk kami tentu menyambut baik rencana India untuk menggelontorkan anggaran dengan nilai tersebut. Namun, anggaran tersebut kami melihat masih belum mampu mengcover hilangnya pekerjaan dan tekanan yang mengalami peningkatan khususnya di sektor pertanian dan desa-desa. Defisit yang terus membengkak membuat Modi mau tidak mau harus membatasi pengeluaran pada program desa pada tahun fiskal mendatang. Sejauh ini Modi telah memangkas anggaran untuk pembangunan desa yang dimana di dalamnya mencakup program jaminan pekerjaan, pembangunan jalan di desa, dan pensiunan bagi para istri yang tidak memiliki suami. Kami cukup menghargai anggaran India yang mengalami kenaikan sebanyak 137% dalam bidang kesehatan. Hal tersebut tentu saja mendorong India mampu untuk mengelola situasi dan kondisi COVID-19 yang kian pelik agar mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Well, perjalanan masih sangat panjang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari vitamin. Rilis data manufacturing PMI Januari 2021 yang berada lebih tinggi dari ekspektasi ikut mendorong optimisme pelaku pasar sehingga IHSG ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Manufacturing PMI Januari menunjukkan adanya ekspansi yang tercatat pada level 52,2, lebih tinggi dari bulan lalu yang berada pada 51,3. Kenaikan terbesar dari sektor kesehatan menjadi indikasi adanya permintaan yang tinggi dari sektor kesehatan terkait kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, pemulihan sektor manufaktur Indonesia pada bulan Januari baik output dan permintaan baru berkembang pada laju yang semakin cepat dan kepercayaan bisnis mencapai level tertinggi dalam 4 tahun. Peningkatan dalam jumlah pesanan baru mendorong kenaikan produksi manufaktur lebih lanjut pada awal 2021. Tentu ini menjadikan kepercayaan diri pelaku pasar meningkat di mana saat ini pertumbuhan baik produksi maupun aktivitas diharapkan dapat tetap stabil guna mendorong perekonomian dari dalam negeri untuk masuk ke arah yang positif. Di lain sisi, upaya pemerintah guna mendorong aliran investasi asing masuk juga ikut memberikan kenaikan pada kepercayaan diri investor. Aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memasuki tahap yang selanjutnya setelah melakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Aturan turunan ini dinilai semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan bentuk reformasi regulasi dan upaya debirokratisasi. Tujuannya dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah dan pasti dengan penerapan norma standar, prosedur dan kriteria. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru. Penguatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi sebuah dorongan baru, vitamin baru bagi pergerakan capital inflow, khususnya dalam sektor real. Tentu harapannya adalah bahwa capital inflow yang masuk bukan lagi ke dalam sektor keuangan yang kerap kali dapat keluar dengan sangat mudah. Kebangkitan ekonomi tahun ini juga bisa kita andalkan melalui peningkatan investasi di dalam negeri agar kekuatan fundamental kita bisa lebih kuat di masa depan nanti. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.958 hingga 6.157. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Adro, kemudian yang kedua ada dari MNCN, dan yang ketiga ada dari BMTR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure hingga 135 miliar rupiah di tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan pabrik produksi cairan obat dalam selain jamu cair.
rencana belanja modal atau CAPEX pada 2021 diperkirakan sebesar 135 miliar rupiah yang digunakan untuk menyelesaikan fasilitas produksi cairan obat dalam 2 yang dapat digunakan memproduksi jamu cair selain tolak angin, dan juga pun berencana menambah fasilitas produksi proses distilisasi di unit ekstraksi dan juga sebagian dialokasikan untuk belanja modal rutin. Hal ini dilakukan sebagai upaya perusahaan pengembangan produk baru. Sangat dibutuhkan masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan, khususnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 715 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 870 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Kemudian yang kedua ada dari BBNI, atau PT Bank Negara Indonesia Tbk, yang laba bersih tercatat sebesar 3,28 triliun rupiah pada tahun 2020. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian di tahun lalu, perusahaan masih membukukan laba bersih. Hal ini tentunya perlu diapresiasi. Namun berdasarkan laporan keuangan, total laba bersih BNI tercatat sebesar 3,28 triliun rupiah pada tahun 2020. Pencapaian tersebut mengalami penurunan 78,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang membukukan sebesar 15,28 rupiah. Hal ini tidak terlepas kondisi akibat pandemi corona, di mana pandemi juga membuat laju penerimaan bunga kredit BNI ikut melambat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 5.450 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 6.350 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Sadari itu. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.